Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 1 bulan Maret 2026. Dan kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang menolong kita sampai memasuki bulan yang ketiga ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang peduli kepada kami. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan di hari baru ini. Saat ini kami kembali mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 17. Tertulis demikian. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat ada situasi yang membuat kita merasa takut untuk berbicara, itu sebenarnya merupakan kesempatan untuk kita menyampaikan. Berani itu bukan marah-marah. Berani itu bukan kehilangan kendali terhadap emosi. Berani itu bukan sembarangan tabrak sana tabrak sini. Seringkali kita salah persepsi dengan kata berani. Kita mengira bahwa berani itu merupakan sebuah aksi yang tidak takut terhadap apapun juga, dengan disertai sikap menantang, suara lantang, bahkan teriak-teriak, dan anti terhadap kelembutan. Padahal berani itu bukan seperti itu. Berani bukan soal kita menunjukkan kekuatan kita secara fisik, tapi berani itu tentang kekuatan rohani kita. Dalam Yeremia 1 ayat 17 ini tertulis firman Tuhan, sebuah panggilan kepada Yeremia. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Yeremia dipanggil menjadi seorang nabi yang menyuarakan firman Tuhan kepada umat Tuhan yang sudah memberontak, yang sudah menyimpang dari jalan-jalan yang benar. Dan Tuhan tahu bahwa untuk berbicara, menegur, menyampaikan kebenaran, seringkali akan ada rasa takut yang muncul dalam hati manusia. Tuhan mengerti Yeremia bisa mengalami ketakutan ini. Dan itu sebabnya Tuhan menyatakan perintahnya di sini, supaya dia jangan gentar terhadap mereka semua, kepada orang-orang yang kepadanya Yeremia hendak menyampaikan firman Tuhan. Yeremia tidak boleh gentar, dia harus berani menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan jangan takut kepada mereka, sebagaimana dinyatakan dalam ayat sebelumnya, dan kembali diulang di sini, janganlah gentar terhadap mereka. Berbicara yang benar, menegur kesalahan, butuh keberanian. Berbicara tentang firman Tuhan, menyampaikan kabar Injil, butuh keberanian. Petrus mengalami ketakutan ketika ia ditanyai apakah dia murid Kristus. Ketakutannya berulang 3 kali sehingga ia menyangkal. Tapi setelah kenaikan Kristus ke surga, Petrus dipenuhi Roh Kudus dan menjadi seorang yang berani memberitakan kabar Injil. Semua kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil seperti Nabi Yeremia untuk berani menyuarakan firman Tuhan. Kalau kita tidak berani, maka kita akan menjadi gentar terhadap orang-orang yang seharusnya kita sampaikan firman. Ketakutan untuk menyampaikan firman akan membuat kita dikuasai oleh ketakutan dan tidak membuat kita berhasil untuk menyampaikan kebenaran.
Kita bisa mulai dari dalam keluarga kita, di lingkungan terkecil kita. Kita suarakan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Tegurlah yang salah, dan bimbinglah orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melangkah di dalam kebenaran. Jangan takut untuk dibenci atau tidak disukai, karena lebih baik kita menyampaikan daripada kita tidak menyampaikan, tapi kemudian orang itu mengalami kebinasaan. Dalam Amsal 27 ayat 5 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah keberanian untuk berbicara. Jangan takut kalau kita menyampaikan firman Tuhan. Jangan takut dan jangan malu menyampaikan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kalau apa yang kita sampaikan adalah kebenaran, maka jangan pernah takut ataupun malu. Beranilah karena Tuhan menjadi penopang dan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan, tuntunan, supaya kami berani berbicara tentang kebenaran, berani menyampaikan kabar keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus, dan kuatkan hati kami untuk berani berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Singkirkan segala ketakutan dalam hati kami, dan tambahkan keberanian kami. Berikan kami hati yang berani untuk menyuarakan akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Pimpinlah kami agar hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan, masalah apapun yang sedang dihadapi saat ini. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada mujizat dan ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.